Nah, kemarin pengajuan magang itu di kantor dinas pariwisata provinsi Pak. Oh, Cuman karena adanya 2 minggu masuk ada yang positif dan ruangan itu disterilkan, sampai sebulan lebih nggak ada masuk kantor karena pengurangan jam kerja Pak. Jadi kala itu ada weddingan gitu kan Pak, terus jumpa di undangan itu, sekali ngobrol rupanya diajak, dan sampai sekarang jadi freelance di Casper Studio. ya berarti kan udah paham ya dengan Casper Studio nih ya. Ya, sedikit lebih. Nah, maksudnya orang dalam lah gitu ya. Tentu karena gini, judul kamu ini kan problematika ya. Ini kan ada semacam curhat-curhatnya gitu ya. Jadi ini termasuk langka juga nih orang neliti tentang problematika di studio apa nih? PH nih ya, production house ya. Buat itu ya prewedding, video-video itu ya. Video yang di pernikahan, prewedding itu ya. Nah, itu kenapa yang kamu angkat tuh problematika gitu loh. Kan kamu sebenarnya ingin mengangkat editor kan? Ya, Tapi kenapa problematika? Karena menurut saya problematika ini ya coba lah, itu alasannya kenapa yang problematika yang kamu angkat? karena begini Pak, waktu saya kalau tidak salah baru sekitar 1 bulanan di sana Pak, melihat saat proses produksi itu tidak sesuai unsur broadcast Pak, yang mana saya Produksinya. iya Berarti dari awal. ya saat produksi itu ya tak ada konsep pra produksi itu nggak ada konsepin ketika di lapangan nanti. Jadi Oh, main langsung aja. nah, itu sebagai mungkin karena udah hobinya berhari-hari, yang mana Casper ini sebenarnya dia lebih fokus ke foto Pak, tetapi dia ternyata ngambil juga video. Jadi Ada permintaan video dia ngambil ya, juga. karena diambil itu bukan bidangnya, tentunya banyak permasalahan. Nah, disitulah saya ingin meneliti Pak, sebenarnya hal itu juga dilatar belakangi oleh ada beberapa klien yang sempat komplain gitu Pak, karena mungkin ya bukan tupoksinya atau mungkin bukan Ya. bidangnya. Berarti permasalahan ini cukup besar kalau menurut saya itu manajemen lagi kan? Manajemen atau karena sama sekali tidak ada konsep, tidak ada ini kan gitu kan? Jangan-jangan orang-orangnya juga mungkin ya kalau saya baca dari apa kamu ini kan tidak juga banyak juga yang nggak tepat gitu misalnya atau yang orang apanya sendiri juga kurang memahami ya. Dan di sini kamu mengambil lagi tentang editor gitu. Berarti dari semua permasalahan itu kamu menganggap editor ini yang paling bermasalah di situ. Keadaan atau ada permasalahan di situ editor. Karena kalau saya baca kan dari awal nih perencanaan juga mungkin jangan-jangan orang lapangan juga apa ya kalau saya baca di sini. Nah, maksudnya gini, sebenarnya jarang juga skripsi yang mengangkat problematika. Jadi kalau mau kamu ingin mengangkat dunia editor, kalau saya baca-baca di sini, karena begini, takutnya kita problematika ini biasanya kan ada internal eksternal. Iya. Yang saya baca dari sini selintas, saya tidak tahu juga apakah editornya ini orang yang berkompeten apa tidak. Tapi ada lagi faktor lain yang menyebabkan dia tidak bekerja maksimal. Misalnya peralatan. Ya kan ya, kalau gambaran kamu dari latar belakangnya saya lihat bagaimana mau kerja dengan baik. Misalnya nih, apanya aja untuk mengeditnya aja mungkin tidak kamu katakan tadi di lapangan juga sebenarnya mereka bukan bidangnya misalnya. Jadi artinya apakah betul editor yang bermasalah atau faktor di luar editor ini? Nah itu maksud saya tuh. Jadi kalau dibuat problematika, nanti apa yang akan kita jadikan ukuran indikator dalam penelitian ini? Kalau problematika, coba di kerangka pikirnya apa nanti akan muncul itu? Bagaimanakah problematika itu gitu lagi pertanyaannya kan? Berarti masalah apakah yang masalah-masalah apa saja yang dihadapi editor kan gitu sebenarnya penelitian ini jadinya. Kira-kira gimana itu? Apa menurut kamu hasil penelitian ini nanti bisa
Nah, ini contoh kan kerangka pikir akhirnya kamu hanya membuat problematika editing video. Nah, problematika ini apa yang akan kita buat indikator di sini? Sini ada script video, problematika, editing, editing. Apa yang akan kita jadikan indikator dalam penelitiannya apa? Yang akan kita teliti apanya nanti? Siapa dan apa gitu. Jadi gini Pak, kalau untuk masalah peralatan tadi udah bilang kan, karena dia lebih fokus ke foto, sebenarnya untuk video pun dia ada Pak, cuman lebih kayak mungkin penyewaan. Dan biasanya untuk Nyewa alat atau dikerja orang lain? iya sewa alat untuk alatnya. Cuman kadang video tuh lebih dia kayak collab ke orang Pak gitu. Jadi Casper ini kan udah berdiri dari 2014 kalau sesuai para pas saya observasikan Pak. Nah jadi sudah lumayan lama ketika dia dapat job yang agak besar atau wedding yang besar gitu Pak, dia lebih mungkin narik orang untuk collab jadiin video. Jadi kalau untuk footage itu jarang untuk terlalu apa kali Pak. Cuman ya adalah beberapa mungkin kekurangan footage atau kurang angle gitu. Mungkin itu udah biasa dalam dunia planet. Cuman di editing itu kan cuma diserahkan untuk mengambil gambarnya Pak. Editornya berapa orang nih? Kalau untuk editing videonya 2 orang Pak. 2 orang. Jadi yang kamu teliti kedua-duanya itu? Lebih saya fokuskan yang desain grafisnya sama editornya karena biasanya yang CEO-nya itu ngedit sebagai cuman kayak finishingnya Pak. Oh ini diubah. Ini Pak Dul, ini judul awalnya memang ini atau terjadi perubahan atau yang kamu inginkan berbeda dengan judul yang sekarang ini sebenarnya? Yang saya ajukan awal itu peran dari editor. Nah, kemudian setelah 3 kali bimbingan ada revisi. Nah, jadi problematika. Nah, kemudian saya cari referensi, ternyata juga ada di 2019 Ya betul. ya Dan peran pun kita kan memang di prodi tidak menerima juga ya judul-judul peran. Jadi gini, kenapa mungkin judul peran itu tidak kita terima atau apa? Karena nanti sifatnya kita hanya menggambarkan saja. Nah, saya takutnya di problematika ini juga nanti hanya akan penggambaran permasalahan yang dihadapi oleh editor. Jadi kalau yang sifatnya penggambaran itu kan kita tidak meneliti secara mendalam. Tapi dari apa yang kamu buat di sini, saya memahami begini. Kadang-kadang kan orang bekerja itu, kita ini punya kemampuan loh, punya kemampuan, punya ilmu, punya skill. Tapi di dunia kerja kita, ya kan, apakah aturannya yang tidak profesional atau peralatannya yang tidak? Nah itu kan kembali ke kita lagi. Sama dengan orang digital, manual kan. Banyak juga orang dengan manual dia juga bisa menghasilkan karya yang baik. Apalagi dengan adanya yang digital misalnya. Nah ini kalau saran saya rasa juga nggak ada masalah. Dari isi kamu nih, kamu sebenarnya ingin melihat begini. Kalau menurut kamu editornya yang tidak berkompeten atau situasi di sana yang tidak menyebabkan editor jadi bekerja tidak menghasilkan kualitas yang baik gitu, menurut saya. Mungkin sesuai dengan pengamatan yang sebelumnya Pak, adanya desakan klien nih Pak, karena mungkin banyaknya orderan, mungkin seperti itu yang saya amati sebelumnya. Karena kayak terburu-buru mungkin. Nah sekarang ginilah, kalau saya mengusulkan, karena yang inti penelitian kamu ini sebenarnya ingin melihat seorang editor tadi itu. Kalau kita ganti aja dengan kompetensi gimana? Kompetensi atau profesionalitas, antara dua. Jadi begini, nanti hasil penelitian kamu ini jelas apakah editor itu dia yang tidak punya kompetensi atau situasi yang di sana yang, karena dia begini, kalau dia punya kompetensi apapun situasi dia akan bisa mengerjakan dengan menghasilkan suatu kualitas yang baik. Kalau menurut kamu gimana?
supaya indikatornya jelas. Kalau problematika kamu hanya memaparkan masalah apa yang ada di situ, masalah apa yang dihadapi oleh editor. Jadi hasil penelitian ini nanti tidak menghasilkan sesuatu yang hanya menggambarkan aja banyak masalah loh di situ, masalahnya ini. Tapi kalau kamu meneliti tentang kompetensi, profesionalitas, hasilnya jelas bahwa editor di sana itu memiliki kompetensi tapi tidak ditunjang oleh peralatan atau manajemen. Nah, itu bisa. Nah, mengukur kompetensi jelas. Seorang editor itu harus memiliki apa? Mengedit bagaimana, begini bagaimana. Nah, mungkin tak background, latar belakang atau ilmu yang dimiliki supaya kamu nanti di kerangka pikir punya indikator yang jelas. Itu kalau menurut saya. Karena di dalam ini sepertinya persoalannya adalah orang itu mampu bekerja, punya kemampuan, punya keahlian, tapi tidak ditunjang oleh peralatan atau apa. Tapi kalau tetap dia bisa menghasilkan karya yang baik, berarti dia punya kompetensi yang baik. Nah, kita nanti bisa meneliti tentang itu, bahwa seorang editor yang baik itu yang mempunyai kompetensi atau profesionalitas itu pilihan ya. Profesionalitas itu lebih tinggi lagi. Karena profesionalitas kan harus punya skill, punya pengalaman, pendidikan. Tapi kalau kamu ragu, buat aja kompetensi. Kompetensi itu artinya editor itu yang dikerjakannya apa? Seharusnya. Yang terjadi di sana seperti apa? Nah, jadi hasil penelitian kamu ini jelas nanti bahwa editor ini mempunyai kompetensi sesuai dengan apa bidang kerja editor, tapi mungkin tidak maksimal karena ada beberapa halangan-halangan itu. Nah, itu kalau menurut saya. Jadi nanti di kerangka pikir kamu jelas, di kerangka teori jelas. Kerangka teori yang kamu buat ini tentang apa? Tentang pekerjaan editor juga kan? Iya, Pak. Apa tahap praproduksi, apa itu kan gitu kan? Nah, disitulah kamu uji nanti. Ternyata tidak ada perencanaan, misalnya. Ternyata dalam pekerjaannya begini, dalam editingnya begini. Nah, ini kan ada dibuat di sini bahwa harus begini, harus begitu kan, tentang editor yang sebenarnya kompetensi atau skill yang harus dimilikinya itu apa, kan ada di sini. Itulah jadi indikator nanti kita melihat editor yang di sana. Yang kedua-duanya nggak apa-apa kamu nilai. Ada siapa kata kamu 2 orang kan editornya. Nah, itu lebih bagus. Nanti kita melihat profesionalitas bekerja mereka itu. Kompetensi lah, jangan profesional. Mereka nanti akan berat. Kalau menurut saya tidak apa-apa itu dirubah. Karena problematika itu hanya menggambarkan. Dan problem itu bisa dari internal dan eksternal. Itu berat kerjanya. Bisa jadi diri dia yang tidak bekerja maksimal. Dia punya ilmu atau dia punya ilmu tapi kondisinya tidak memungkinkan. Jadi kita lihat aja kompetensi editor yang ada di situ. Nah, menyesuaikanlah. Ya. Sebenarnya ada juga saya paparkan di latar belakang itu di halaman 2. Ada ya? Dalam fase produksi tentunya banyak problematika atau masalah internal editor itu sendiri. Ah, itu. Cuman tadi Saya takutnya nanti kita lebih terjebak ke situ lagi. Apa masalah editor internalnya begini-begini, akhirnya kita tidak ketemu jawaban dari penelitian kita ini. Padahal kita ingin melihat kerja editor itu, ya apa yang harus dimiliki. Nah, situasi seperti apa tidak masalah. Kan contohnya dulu ada yang membuat tentang program di TV ya, tidak normal gitu. Orang krunya sampai 10, dia cuma berdua. Tapi hasilnya bagus. Nah, itu kan temuan. Artinya apa? Hasil penelitian ini bisa memberi gambaran kepada orang bahwa ternyata kalau yang berdua ini kerjanya bagus, profesional, ya tidak 10 orang pun bisa mengatasi. Bagaimana caranya? Itu hasil temuannya ada di situ. Nah, itu saya berharap juga seperti ini. Karena orang akan menghadapi dunia kerja seperti itu. Bisa jadi manajemennya, bisa jadi apa ya. Tapi yang kita kaji adalah dia punya kompetensi tidak menghadapi persoalan ini, dia seperti apa. Ada tidak jalan apanya? Ketika kamu bilang tadi ada noise itu kan sebenarnya noise orang di lapangan. Sebagai seorang editor kan dia bisa menyelesaikan itu sebenarnya kan, dengan berbagai cara lah. Nah, itu nanti kita lihat di situ. Jadi di latar belakang kamu mulailah bercerita sama aja sebenarnya, langsung to the point aja bahwa memang banyak masalah di dalam sinematik ini dan editornya ada berapa orang. Mungkin gambarkan apa saja di situ yang apa ya seperti yang kamu gambar itu udah real itu. Wah, begini begitu. Desakan juga itu boleh juga, banyaknya orderan atau begini, itu boleh.
Jadi dalam hal ini dengan ada ini maka saya ingin melihat bagaimana kompetensi editor yang bekerja di situ. Nah, ini. Jadi kamu ganti nanti itu sebagai latar belakangnya, perkuat itu. Teknis-teknis nanti di pembahasan aja atau di penyajian data. Tapi fenomena yang terjadi perlu kamu uraikan data belakang. Inilah yang terjadi seperti ini itu gambaran nyata fenomena yang ada di situ. Oleh karena itu saya tertarik untuk melihat bagaimana kompetensi editor dalam pembuatan video cinematic wedding di Casper Studio. Karena di studio lain mungkin bisa berbeda. Istilah ya saya rasa ganti dengan problem etika kompetensi editor. Kompetensi lah kamu buat. Kompetensi itu apa? Orang punya skill, punya ini sebagainya. Editor di sini adalah editor video tadi. Kamu juga bisa jelaskan lebih luas lagi. Sebenarnya kamu maksud editor di situ ya mungkin ada 2 orang ya kan. Ini video juga ini apa yang berarti saya lihat ini jangan konsep ini. Maksudnya video itu apa sih sebenarnya yang berarti saya lihat itu apa itu dari mana kamu ambil tuh? Pengertian dari video itu sendiri. Iya. Sesuai dari bagaimana ambil dasar-dasarnya. Iya. Cari yang lebih aneh ya. Sinematografi saya rasa ini udah banyak. Wedding, oke. Ya, Casper Studio. Nah, rumusan masalah berarti kamu sesuaikan dengan judul yang baru ya. Kompetensi editor. Nah, tujuan penelitian sebenarnya ada, tidak langsung ke kegunaan. Ya itu. Ya, tujuan tinggal membuang bagaimananya. Jadi untuk mengetahui kompetensi editor dalam pembuatan video. Kegunaan saya rasa sudah ada ini ya, sesuai standar ya. Nah, kerangka teori kajian terdahulu juga tuh ya, seperti teman-teman yang tadi lah. Ada jurnal di sini. Ada 5 skripsi dan 3 jurnal. 3 jurnal. Ada perbandingan maksudnya apa yang akan membedakan penelitian yang sebelumnya dengan yang kamu buat? Mungkin belum ya. Nanti tambahkan aja. Artinya pada judul-judul yang hampir sama, kamu bisa meyakinkan bahwa penelitian kamu ini beda gitu. Berarti orang peran kamu adalah kompetensi, itu udah jelas beda kan? Artinya memperdalam lagi daripada apa, bukan memaparkan saja. Proses kreatif ya ini udah banyak yang maksudnya sesuai dengan apa yang kamu miliki. Oke. Nah, jadi kerangka teori tadi itu tadi kamu lebih banyak berkutat kepada editor. Kompetensi itu sangat penting. Jadi maksudnya editor yang baik itu seperti apa sebenarnya? Secara teoritisnya seorang editor harus melakukan apa? Ini kan tahap-tahapan yang kamu buat kan? Tahap produksi. Nanti mungkin ada indikatornya harus kalau apalagi kompetensi. Jadi nanti kompetensi itu terdiri dari apa ya? Misalnya skill, misalnya ini. Jadi kamu bisa memaparkan di sini. Seharusnya editor memiliki ini gitu ya. Nah, ditambah. Kalau ini kan kamu tahapan yang kamu buat kan? Praproduksi, kamu tambah dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang apa saja yang harus mereka miliki. Lagi ya. Ini apa yang dicoba? Oh, kamu buat ini juga ya apa? Unsur komunikasi ya? Itu untuk apa gunanya? Ada komunikator, ada pesan channel itu sebenarnya itu apa? Ada kaitannya hubungan dengan penelitian ini? Kalau enggak ada nggak usah. Tapi kalau mau masukkan saya rasa lebih banyak kepada itulah. Itu dalam di sinematografi itu kayak unsur-unsur yang termasuk itu ada ya komunikator, ada yang disampaikan, ada yang menyampaikan. Di dalam apanya? Di dalam sinematografi itu ada unsur-unsur komunikasi yang dimasukkan oleh ahli Wijaya itu. Ada unsur-unsurnya. Jadi saya Oh gitu. Tapi bukan ingin membicarakan tentang siapa komunikator, siapa pesan, bukan itu kan? Harus mempunyai itu di dalam itu gitu ya. Ada pesannya, ada apanya. itu ada yang menyampaikan, Ya. ada yang disampaikan, ada medianya. Iya. Karena nanti jangan dikira Laswell pula kan, harus kamu masuk pula di kerangka pikirnya kalau memang itu. Oke, saya rasa itu tadi yang
Gatekeeper itu apa? Nah, ini hati-hati nih, teori yang digunakan ini harus dipakai dalam penelitian ini. Mau dipakai apa tidak? Nah, gitu loh. Jadi semua yang kamu buat itu harus kamu yakinkan bahwa ini terpakai atau di kerangka pikirnya. Dipakai Pak. Ah. Karena teori gatekeeper kan teori yang memutuskan apa yang tampil. Jadi kalau misalnya ada editor, tentu editor itu yang gatekeepernya gitu Pak. Dia yang memutuskan apa yang harus tampil di video itu. Ya. Mungkin perlu tambahan penjelasan ya. Maksud gini, teori ini dipakai digunakan karena gini-gini itu jadi maksudnya jangan hanya oh ini teori, ini gini kayak tadi kan saya pikir kamu mau cari pula siapa komunikatornya, siapa pesan. Maksudnya ini digunakan di dalam ini karena ingin melihat atau menganalisis tentang ini gitu ya. Maksudnya penggunaan itu untuk apa gitu. Jangan nanti terjadi apa. Nah, di kerangka pikir terpaksa kamu kamu menyesuaikan dengan yang tadi karena kita udah bicara tentang kompetensi, kamu lebih banyak menguraikan kompetensi itu apa. Nah, barulah nanti tahap boleh aja setelah itu tahap produksi itu boleh. Tapi yang penting kita adalah kompetensi yang dimiliki oleh editor untuk menghasilkan si video sinematik ini kan. Jadi kerangka pikirnya udah jelas, semuanya bicara tentang kompetensi seorang editor dalam memproduksi ini. Nah, itulah kamu lihat nanti dalam penelitian ini bagaimana dia bekerja, apakah dia memiliki ini, memiliki itu tidak. Nah, jadi nanti hasil penelitian saya adalah bahwa editor di Casper Studio dalam pembuatan ini gitu ya, apakah memiliki kompetensi penuh atau belum semuanya, itulah nanti. Nah, bagian-bagian yang belum itulah yang kita sarankan ya, itu yang lain juga ya. Jadi saran itu sebenarnya dari indikator yang kita buat dalam penelitian itu mana yang tidak terlaksana di situ atau tidak sesuai, itu yang kita sarankan. Jadi saran jangan banyak-banyak pula, nanti yang diteliti apa sarannya sampai kepada masyarakat Indonesia jangan begini begitu, tidak nyambung gitu. Jadi masih kita saran, kita meneliti tentang editor, kita bisa beri masukan kepada editor atau kepada Casper Studionya. Jadi dia tahu bahwa dasar penelitian sebenarnya ini masih ada kekurangan ini begini-begini, peralatannya, skillnya, apanya. Jadi nanti orang ngerti, orang tidak marah dengan kita menemukan itu, justru dia berterima kasih. Kita bukan mencari kelemahan agar mereka bisa mempersiapkan itu untuk lebih baik lagi. Jadi tidak mencari-cari kelemahan atau apa, tapi kita mengungkapkan inilah seharusnya yang dimiliki, yang sudah ada ini loh, yang belum ini. Nah, jadi orang senang. Dan ini juga ya sering saya katakan bahwa skripsi ini karya ilmiah yang jangan dikata bahwa judul dengan penelitian kita ini tidak ada manfaatnya nanti untuk kita selanjutnya, termasuk dunia kerja. Jadi orang menerima kita kerja tuh jangan disangka tidak menengok judul skripsinya apa. Bagaimana kita mau bekerja di dunia televisi misalnya, skripsi kita tidak nyambung, skripsi kita cuma mahasiswa komunikasi dalam belajar ini, nanti orang wah mau ditaruh di mana nih orang. Tapi kalau kita saya drone, oh ya udah nanti udah pakai drone, ini film, nah ini apa editor, wah, berarti dia sudahlah dia punya skill broadcasting, judulnya tentang ini, seorang kita dianggap ahli tentang bidang itu. Itu yang penting ya. Jadi bukan sisi kita itu hanya untuk ya jenis penelitian. Jadi ini masuk penelitian apa ini jadinya? Kualitatif udah pasti ya. Berarti data juga berapa orang yang kamu jadi informannya? Informannya untuk yang apanya 3 Pak. Kemudian untuk pelengkapnya mungkin ya kliennya. Editor, berarti yang 3 itu editor 2 orang. Ada yang sebagai editor dan juga fotografer. Jadi kompetensi sebenarnya juga harus pimpinan. Jadi editornya sendiri ya juga untuk mengetahui mereka itu apa. Yang untuk pimpinan juga perlu untuk menilai mereka gitu loh. Ya kalau dari luar kamu ambil juga nggak masalah. Itu mungkin tentang kualitasnya atau apanya kan bisa jadi, tidak ada masalah. Cuma biasanya informan kalau bisa ganjil lah kalau bisa. Jadi kalau 3 atau 5 gitu ya ganjil supaya nanti kan kamu menggunakan triangulasi nih kan? Iya. Nah, triangulasi itu artinya supaya kita mendapatkan jawaban-jawaban yang
kalau dia kalau dia ganjil kan bisa jadi nanti 3 lain, 2 lain gitu. Jadi untuk memperapa aja, jangan sampai imbang atau gimana kan. Kalau semuanya sama ya tidak ada masalah. Halaman 30 juga nih masih ada body note ya. Sekarang footnote tidak perlu lagi tuh ya. Yang ada halaman ada apa itu enggak. Ya. Jadi kalau untuk teknik wawancara observasi itu kalau perlu memang didukung oleh ada referensinya dari buku metodologi. Ya, itu memang harus resmi kita pakai. Triangulasi juga kamu kalau triangulasi sebutkan di situ ada berapa triangulasi kamu buat, tapi yang kamu pakai yang mana? Ini kan 3 nih. Data, waktu, apa yang kamu pakai apa? Kalau sumber ya sumber. Saya rasa itu aja cukup ini ya. Ya sama. Kalau untuk pustaka sama, usahakan buku yang berhubungan dengan ini ada, ya bukunya dibuat di atas supaya orang tahu bahwa referensi ini betul-betul mempunyai dasar yang kuat dari buku-buku yang ada. Saya rasa itu Pak Rozi, ada yang kira-kira mau disampaikan? Ada, Pak. Ya. Tentang kan kalau misalnya jadi untuk ke kompetisi kan gitu Pak, kompetisi editor, ya. dan itu kan berubah pula tentang yang penggunaan istilah dan juga kerangkanya. Jadi jadi harus sesuai. Nah, kira-kira untuk teori yang digunakan berpengaruh nggak Pak? Maksudnya, ya, makanya menyesuaikan gini. Yang kamu tambahkan tentang kompetensi itu aja kalau saya tengok. Nah, kalau teori yang tidak berguna jangan dipakai. Tapi kalau kamu anggap tadi kayak gatekeeper kamu bilang, oh ini kan orpedio kan begini. Tapi kamu harus jelaskan di situ bahwa teori ini dipakai sebenarnya untuk melihat ini. Tapi sebenarnya teori itu memang di kerangka pikir harus masuk seharusnya kalau memang teori itu digunakan. Tapi kalau tidak ya tidak perlu juga. Kamu lebih banyak bicara tentang yang editor tadi, kompetensinya itu tadi. Apa yang perlu dimiliki? Buatlah seluas-luasnya di situ. Harus begini, harus begini, harus begitu. Termasuk produksi tadi. Jadi nanti di kerangka pikir jelas. Yang akan kamu ukur adalah ini berdasarkan ini. Berdasarkan siapa itu? Itu jelas dari buku yang betul-betul kamu ambil tentang editor atau kegiatan apa video itu. Itu maksudnya. Berarti metode penelitiannya juga nggak berubah ya, tetap. Oh enggak. Karena kompetisi. Jadi penggunaan teori hati-hati. Kalau memang ada dirasa hubungannya, ada memang bisa dipakai, itu boleh jelaskan di bawahnya. Jadi udah menjelaskan teori, buat di bawahnya. Teori ini akan digunakan untuk ini gitu. Jadi orang tidak tanya lagi, ini apa nih pemorosan? Tidak guna, ada pakai ngapa yang buat? Gaya-gaya aja. Gitu. Dan itu mencoba kita juga, tidak dipakai, ngapa tidak kamu masukkan di sini? Itu panjang lagi ceritanya. Tapi selagi ada hubungan, ada kaitan yang bisa kita gunakan untuk analisis kita, untuk apa penelitian kita, silakan. Jelaskan aja di bawahnya. Ini saya gunakan ini adalah untuk begini. Tapi jangan tadi salah paham tadi kayak tadi kan kok pakai Laswell pula nih, ada komunikator ada ini. Padahal dalam penelitian tidak digunakan, tapi masuk kamu bahwa dalam apa itu harus atau mungkin digunakan bahasanya memasukkan itu tidak lagi pakai 1 2 3 4 5 kamu kayaknya bahwa komunikator di dalam ini harus perlu. Jadi kayak narasi aja dia. Gitu. Jadi orang tidak menganggap itu sebagai suatu yang akan dijadikan indikator dalam penelitian. Dalam penelitian ini kalau udah jelas kerangka teori, jelas kerangka pikir, udahlah itu jadi itu. Tapi kalau itu belum dapat, tengoklah orang menerawang, nanti yang dibuat pun tebal tak kemana-mana cerita ya. Kayak kolik tadi kan sebenarnya dia ingin kode etik, tapi dia udah lari kemana-mana, akhirnya nanti dia bicara kode etik akan dibantah orang, kamu penerapan drone. Jadi itu perlu apa yang dan sesuaikan dengan apa yang kita ketahui. Makanya lebih bagus kalau memang dalam penelitian ini walaupun proposal ini kurang-kurang 30% 40% kita sudah mengenal dunia itu. Jangan buta gitu. Jadi real yang kita ceritakan di latar belakang dengan kondisi yang ada itu kita udah bukan apalagi karena banyak juga orang buat judul, buat ini tahu situasinya tidak seperti itu. Akhirnya pas buat skripsinya, Pak, tidak seperti ini rupanya Pak keadaan di sana. Itu kan udah kacau. Masa observasinya setelah buat judul, setelah apa baru ke lapangan ternyata tidak sama sekali. Yang patah lagi yang dibuatnya itu tidak ada di situ. Pak ternyata tidak ada humas, judul humas. Adalah, itu kan repot lagi dari awal mau diulang.
Jadi sebenarnya judul itu soal gampang kalau kita sudah tahu isi dari apa yang akan kita teliti. Kita kenal dunia dulu. Nah, judul itu kan hanya isi itu kita bulatkan jadi satu kata itu jadi judul ya. Tapi kita tahu dulu isinya kan. Gimana kita bikin judul menarik? Karena kita udah tahu isinya. Kalau enggak dibuat judul dulu, isi enggak tahu, itu yang berbahaya. Yang penting judul. Apalagi ada pula kata-kata biar keren gitu kan. Padahal yang dibuat itu juga marketing, nanti di ujung ada online lagi, ada ini pemborosan, tapi judulnya memang keren. Tapi hanya untuk keren aja, tapi di dalam itu udah menyala-nyala dia. Sama aja pemborosan semua. Oke, saya rasa itu ya Pak Rozi. Ada lagi cukup? Udah bisa ya dianukan ya. Silakan ditutup ya. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari ketiga yang sudah seminar proposal dengan saya, nanti silakan ya dengan Ibu Febi dilanjut. Karena kita masih terbatas ini, kalau memang sudah ada apanya nggak bisa saya berikan langsung. Nilainya kalau memang di bagian akademik sudah ada, coba dicek dulu. Kalau ada ya kita selesaikan hari ini kan. Supaya tidak tertunda-tunda, tinggal dengan Ibu Febi karena kalian harus memegang hasil dari seminar hari ini kan. Ya silakan. Ya, ini kode etik kalau di Indonesia ini kan Pak, kode etik tentang drone ini kan belum ada nih Pak. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita masukkan penerapan kode etik nanti orang bertanya di bagian mananya? Kan kode etik biasanya kan ada entah berapa macam gitu kan Pak. Fokus ke mananya gitu jadinya. Enggak luas sekali dia jadinya ini Pak. Kalau misalnya diubah lah yang Penerapan kode etik drone jurnalistik dalam peliputan berita. iya. Nah, kan kalau misalnya ditanya nanti kode etik drone jurnalistik itu di Indonesia belum ada tapi Ya makanya tadi saya katakan kamu perlu juga menanyakan kepada apakah Dewan Pers namanya atau yang Aji tadi. Sementara pegangannya apa? Jadi maksud saya kan ini judulnya penerapan kode etik, walaupun tidak tertulis dalam kode etik kita yang apa, tapi sebenarnya di dalam kode etik itu ada kan rambu-rambunya bahwa buat berita seperti ini. Yang dari informasi kamu dapat itu bisa kamu jadikan apa di situ? Bahwa di dalam sementara karena di dalam kode etik tidak tercantum, maka arahan dari Dewan Pers itu kode etiknya itu melihat kepada kode etik yang ada ini. Nah, samband dengan yang kamu katakan tadi itu apa? Yang dari luar negeri ya. Iya. Nah, itu konfirmasikan juga ke orang itu. Ini di luar negeri ada loh seperti ini, Pak. Jadi kalau kita kan jurnalisme kita, wartawan kita banyak menggunakan drone nih. Mereka pegang mereka apa gitu. Untuk kode etiknya. Itulah gunanya kita saling anu. Kalau menurut saya lebih bagus ini. Artinya ini penelitian awal kamu sebelum ada di dalam kode etik di Indonesia. Nanti peneliti selanjutnya kalau ada tercantum di dalam kode etik, dia akan meneliti penerapan yang sudah ada di kode etik itu boleh. Jadi kamu ini peneliti awal sebenarnya, dasar dari penelitian tentang apa. Kalau menurut saya itu ya. Jadi perlu kamu konfirmasi itu tadi. Itu kan pertanyaan semua orang tuh. Kode etiknya kan belum ada. Nah secara umum ada. Tapi sebagai acuan oleh wartawan sekarang, mereka menggunakan apa? Kan misalnya Aji ya pasti ada dia. Ini sesuai televisi lah ya.